Ada lonte hina Habib. Pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap. Bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka judul tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Selamat datang di Korek Today. Waktunya kita Oke, rame banget ya penyambutan kembalinya Rizik Syihab ke Indonesia. Sampai-sampai menarik perhatian berbagai tokoh gitu, berbagai kalangan. Salah satunya selebriti Nikita Mirzani. Dalam salah satu unggahannya, Nikita Mirzani menyentil kepulangan Rizik Syihab hanya bikin macet. Terus dia menyebut kalau Habib itu tukang obat. Jadi si Rizik pulang hari ini. Jakarta macet gitu. Dia siapa sih bikin macet? Habib itu Kang Obat, ya. Jangan diagung-agungkan. Sampai-sampai Nyai sebutan untuk Nikita Mirzani mengaku siap diserbu para simpatisan Rizik Syihab atau netizen. Terang aja, langsung dapat tanggapan. Salah satunya dari Ustadz Maher At-Tuwalibi yang meminta Nikita Mirzani untuk membuat pernyataan publik, meminta maaf terang-terangan kepada publik. Bahkan akan mengancam mengepung rumah Nikita Mirzani kalau nggak melakukannya. Maher At-Tuwalibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei babi, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Tuwalibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dibalas lagi. Nikita Mirzani bilang, siap, datang aja, kepung. Bawa berapa orang? 800 orang. Kita pun berseloroh, siap menyambut mereka. Yuk, makan bakso bareng. Tapi nih kita juga bertanya-tanya, kenapa butuh sampai 800 orang untuk menghadapi dia itu sendiri gitu loh. Nih kita juga menyayangkan seorang ustadz menyebut dia sebagai dan nih kita pun nggak takut disebut mencemarkan nama baik atau memaki orang. Karena toh lawannya juga kerap memaki orang, bahkan pejabat negara, dan buktinya katanya sudah tersebar di media sosial. Jejak digital ada. Oke. Nggak cuma masalah penyambutan aja yang disorotin. Tapi ketika Rizik Syihab juga melakukan ceramah khususnya yang disiarkan melalui kanal YouTube Front TV, ini Rizik Syihab kembali menekankan revolusi akhlak.
Seperti yang pernah ditekankan Rizik Syihab sebelum keberangkatannya ke Arab Saudi. Dan dia masih konsisten tetap menyuarakan revolusi akhlak. Dan yang jadi tauladan dalam revolusi akhlak ini adalah Nabi Muhammad. Jadi revolusi itu perubahan drastis dan mendasar. Nggak ada kata yang lebih baik kita pilih kecuali kata yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Rizik Syihab juga menyoroti masalah isu penegakan hukum di tanah air. Menurutnya, ini akan menjadi bom waktu jika tidak ditegakkan. Dan bisa berbuah revolusi berdarah. Nah, menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia ini bisa menjadi amunisi baru bagi para kubu oposisi ataupun tokoh oposisi yang selama ini berseberangan dengan pemerintah Jokowi Ma'ruf. Rizik Syihab dianggap sebagai tokoh yang bisa mempengaruhi politik tanah air, vokal dan memiliki massa. Dengan perangai agresif dan berani menyerang terang-terangan, dianggap jadi kekuatan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sementara itu, kepulangan Rizik Syihab juga dihadapkan dengan sejumlah kasus hukum yang belum selesai. Kasus pencemaran nama baik, misalnya yang dilaporkan oleh politikus PDIP Henry Yosodiningrat. Dia merasa terhina karena disebut sebagai politisi yang berhaluan komunis, memusuhi umat Islam, dan disebut sebagai politikus indekos di PDIP. Nah, laporan Henry Yosodiningrat ini dilayangkan ke Polda Metro Jaya sekitar 3,5 tahun lalu. Dan akhirnya mandek karena Rizik Syihab ini pergi ke Arab Saudi. Dan kembalinya Rizik Syihab ke Indonesia, ini jadi momentum bagi Henry Yosodiningrat agar kasus tersebut kembali dilakukan penyelidikannya. Oke, jadi gimana menurut teman-teman riuhnya penyambutan Rizik Syihab kembali ke Indonesia dan kasus-kasusnya dilanjutkan atau enggak ya? Pokoknya kalian komen aja di bawah. Oke? Simak informasi lainnya hanya di Korek Today, pasti Korektor.